Pertempuran tiga mantan presiden yaitu Jokowi, SBY, dan Mega sangat seru dan berserial panjang seperti drama sinetron yang tidak berkesudahan. Walaupun penontonnya sedikit dan sponsornya hanya diri mereka sendiri, namun tetap saja drama adalah drama. Pemainnya nanti pasti pada kena karma. Kebetulan ketiganya mempunyai cita-cita sama, yaitu bagaimana anaknya nanti menjadi presiden di Republik Indonesia ini setelah Prabowo. Karena syarat utama ketiganya sudah mereka miliki, punya partai dan memiliki jabatan strategis atas masing-masing dari anak mereka. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan saat ini di Indonesia, tentunya sebagai orang tua yang baik, mencarikan pekerjaan buat sang anak adalah bentuk kasih sayang dari mereka atas kelanjutan dinasti mereka untuk menjabat yang harus menurun ke anak mereka. Untuk itu tidak heran kalau mantan Presiden ke-7 Pak Jokowi mengatakan bahwa ada sosok orang besar di balik polemik ijazah palsu maupun pemakzulan yang menerpa putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentunya bagian dari skenario untuk menjegal Gibran secepat mungkin. Ketika ditanya lebih jauh oleh wartawan, maka dijawab oleh Jokowi, ya semua sudah tahulah. Dilanjutkan dengan mengatakan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang membackup, yaitu saja. Hal itu dirasakan Jokowi setelah polemik soal ijazah miliknya kembali mencuat saat dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden. Seperti kita ketahui, polemik ijazah palsu Jokowi kembali muncul usai Jokowi purna tugas pada Oktober 2024 lalu. Dengan pernyataan itu, seluruh rakyat Indonesia yang punya hati pasti tahu bahwa yang dimaksud Pak Jokowi sebagai orang besar itu adalah SBY yang mendalangi pemakzulan Gibran dan ijazah palsu. Bahkan Ketua Organisasi Relawan Solidaritas Indonesia terang-terangan, yaitu Sylvester Matutina, menyebutkan mantan petinggi Republik Indonesia di balik Roy Suryo CS dalam kasus ijazah palsu Jokowi itu adalah dengan tegas melanjutkan apa yang Pak Jokowi klaim. Ya, kita semua juga tahu Roy Suryo adalah mantan Menteri Olahraga di Kabinet SBY dan mantan petinggi Partai Demokrat, partainya SBY. Tidak heran kalau Pak Jokowi menuduh SBY sebagai dalang walaupun tidak secara eksplisit mengatakannya. Lalu apakah benar terjadi persaingan antara SBY dan Jokowi? Ini perang lama dari keduanya. Sekarang semakin meningkat persaingannya di mana AHY terus dibuat mengkilat dan Gibran harus dibuat buruk. Ini semua dituduhkan oleh Pak Jokowi dan Sylvester kepada SBY, yang mana keduanya berharap Wakil Presiden tahun 2029 adalah masih lanjut Gibran bagi Pak Jokowi, namun bagi SBY, AHY lah yang harus jadi wapres. Penting merebut posisi Wakil Presiden di tahun 2029 karena di tahun 2034 sang wapres menjadi tidak ada lawan yang berarti untuk jabatan presiden. Banyak pengamat politik mengatakan siapa yang jadi Wakil Presiden 2029 maka akan jadi presiden di tahun 2034. Untuk itu, SBY berulang kali berusaha agar Jokowi keluar dari lapangan dengan mengatakan lebih dari 3 kali. Kalau nggak salah sekitar Oktober 2024, Februari 2025, juga April 2025, di mana SBY menyebut tidak boleh ada matahari kembar di pemerintahan Prabowo, yang tentunya yang dimaksud adalah Jokowi, matahari keduanya. Di sini kita pastikan keduanya sudah saling sindir dan saling serang, baik langsung maupun tidak langsung. Perang dingin keduanya memanas. Perkataan tidak boleh ada matahari kembar itu kode keras agar Jokowi menyingkir. Namun tidak begitu bagi Jokowi. SBY lah yang harus minggir. Lalu bagaimana dengan Ibu Mega yang juga berharap putrinya dapat jabatan Wakil Presiden di tahun 2029? Ya tidak bisa disalahkan juga karena sang ibu punya partai besar yaitu PDIP. Punya alat tawar yang besar. Dan untuk itu PDIP juga melakukan serangan ke Jokowi juga. Untungnya Jokowi memiliki pasukan di kabinet, ada 17 orang yang berkuasa solid di kabinet Prabowo. Apa yang dilakukan PDIP? Menyerang sang Menteri Koperasi Budi Ari, di mana Budi Ari pernah menyebut secara tidak langsung bahwa partai mitra judol adalah PDIP. Pernyataan Budi Ari ini lantas direspon keras oleh sejumlah kader PDIP. Meski Budi Ari tidak menyebut secara gamblang partai politik yang dimaksud, tapi semua juga tahu arahnya adalah ke PDIP. Puan sampai minta klarifikasi karena dituding PDIP jadi dalang penyebaran isu judi online, dan itu bisa menggoyang juga agar citra Gibran dan Jokowi membaik tentunya. Budi Ari yang merupakan ketua relawan Projo itu juga membawa nama Menko Polkam Budi Gunawan dan PDIP dalam pusaran kasus judol di Indonesia yang membuat perang antara Jokowi dan PDIP terus meruncing. Dibalas apa oleh Jokowi? Hasto Sekjen PDIP dihukum 3,5 tahun, dan untuk anak Abah Anies agar gembos, Tom Lembong pun diputuskan bersalah dengan penjara 4,5 tahun. Rupanya Pak Jokowi ini sangat gagah berani dengan membuka front ke SBY, front ke Ibu Mega, dan ke anak Abah Anies. Semua dihantamnya. Apakah Pak Prabowo juga nanti dihantamnya? Atau ada skenario dan analisa yang lain? Bagaimana? Komentar sahabat semua. Ditunggu. Peace.